Bro, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendukung channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Blangkon di sini. Masih menggunakan masker untuk menerapkan protokol kesehatan, ya, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun agar kita selalu dalam lindungan Tuhan dari pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan kompresor dan juga air service unit sebagai komponen untuk menyediakan udara bertekanan pada rangkaian pneumatik. Nah, sebelum kita mengoperasikan kompresor dan juga air service unit, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah SOP atau Standard Operating Procedure dari kompresor dan juga air service unit yang akan kita operasikan. Yang kedua adalah alat pengaman diri atau APD yang wajib digunakan atau dikenakan oleh operator sebelum mengoperasikan mesin. Apa saja APD yang diperlukan? Nah, yang pertama kita butuh helm pengaman, kemudian kita butuh sarung tangan, kemudian kacamata pengaman, kemudian sepatu, kemudian juga baju overall atau baju kerja. Iya, sudah komplit. Ada helm, ada kacamata pengaman, ada sarung tangan, ada pelindung telinga, kemudian ada baju kerja, dan juga ada sepatu pengaman. Oke, setelah lengkap perlengkapannya, baru kita nanti akan mengoperasikan kompresor sesuai dengan SOP. Nah, sebelum kita operasikan, kita harus tahu bagian-bagian dari kompresor terlebih dahulu. Ini adalah kompresor udara. Kompresor ini berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan yang nantinya akan kita alirkan ke sistem pneumatik. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama, di sini ada tangki untuk menyimpan udara bertekanan. Kemudian di sini ada motor yang berfungsi untuk menggerakkan, di sini menggerakkan komponen penghisap atau piston pada kompresor ini untuk menghisap udara. Kemudian di sini ada bagian yang bergerak, di sini di dalamnya ada piston, ada 2 piston, ya. Jadi saat motor ini bergerak, dia akan memutar di sini. Dia akan memutar baling-baling yang akan menggerakkan piston. Piston ini nanti akan bergerak maju mundur, menghisap udara. Nah, ini adalah filter. Filter di sini adalah tempat masuknya udara. Udara masuk, kemudian dialirkan. Di sini ada pipa. Pipa di sini akan mengalirkan udara bertekanan masuk ke dalam tangki. Nah, karena di sini ada bagian yang bergerak, ya, karena di sini ada bagian yang bergerak, maka di sini ada oli. Kita butuh oli untuk memberikan pelumas agar lancar dalam bergerak. Kemudian di sini, ini adalah guard pelindung agar mengurangi resiko bahaya saat kompresor ini bekerja. Jadi karena berputar, ya, cukup kencang, maka perlu dipasang guard atau pelindung. Di bagian depan, sini ada saklar, pressure switch, kemudian di sini ada penunjuk tekanan,
Kemudian di sini ada valve atau katup untuk mengeluarkan udara bertekanan ke rangkaian pneumatik. Itu. Kemudian di bawah sini, nah, di bawah sini ada keran pembuangan atau drain. Gunanya untuk membuang udara bertekanan dan juga cairan kondensat dari dalam tangki. Jadi agar tangkinya tidak kropos, kalau ada cairan di dalamnya harus kita buang. Itu bagian-bagiannya. Nah, untuk mengoperasikannya bagaimana? SOP-nya harus kita terapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus memeriksa apakah kompresor ini dalam keadaan baik untuk dioperasikan. Apa saja yang kita periksa? Kita lihat dulu kondisi fisiknya. Apakah guard ini sudah terpasang dengan baik, kemudian tidak ada baut-baut yang longgar, kemudian bagian oli ini masih cukup. Jika memang level oli ininya sudah terlalu rendah, maka kita bisa isi ulang dari sini menggunakan oli mesin. Nah, untuk mengoperasikan kompresor, setelah kita cek semuanya bahwa kondisi fisiknya sudah baik, tidak ada baut yang lepas atau tidak ada baut yang kendor, pengaman-pengamannya sudah terpasang dengan baik, baru kita lakukan pengoperasian. Langkah pertama mengoperasikan adalah pastikan keran drain yang ada di bawah sini dalam posisi tertutup. Karena jika tidak tertutup, nanti udaranya tidak akan terkumpul. Nah, di sini kerannya kita tutup. Kalau sudah tertutup, setelah keran drain tertutup, kita juga harus pastikan di sini keran outputnya tertutup. Jadi udara agar terkumpul terlebih dahulu dalam tangki kompresor, baru nanti kita alirkan ke sistem pneumatik. Setelah itu, pastikan pengatur tekanan di sini berfungsi. Ya. Jika dalam kondisi kosong, ternyata kok meterannya tidak bekerja, ya itu berarti harus kita laporkan ke pihak yang berwenang. Misalkan atasan kita atau bagian yang lain. Kita coba, kita buang dulu. Kita buang lewat katup yang sebelah sini. Ya. Jadi jarum ini akan semakin turun. Nah, setelah kita sudah yakin bahwa jarumnya berfungsi, kita tutup semua katup keluarannya, ya. Kemudian baru kita tancapkan sumber tegangan untuk menyalakan kompresor ini. Sudah terhubung. Nah, kemudian di saklar di sini ada dua posisi, off dan auto. Jadi untuk menyalakan kompresor, kita tinggal pindahkan saklar ke posisi auto. Maka kompresor akan bekerja. Saat kompresor bekerja, tekanan udara akan naik. Setelah mencapai batas yang ditentukan oleh saklar ini, maka kompresor akan otomatis mati.
Kemudian bagaimana cara prosedur mematikan kompresor? Untuk mematikan kompresor, caranya sama, hanya kita balik urutannya. Setelah udara ini kita gunakan, kita tutup, kemudian saklar kita pindahkan ke posisi off. Ya. Setelah saklarnya dipindahkan di posisi off, jangan lupa untuk membuang air kondensat di bawah kompresor. Jadi agar tangki kompresor kita lebih awet dalam pemakaiannya. Tidak terjadi karat atau berlubang di dalam tangki. Sangat mudah. Berikutnya untuk air service unit. Oke, berikutnya untuk air service unit. Jadi ini adalah komponen air service unit, bisa seperti ini, atau bisa model seperti ini. Hanya beda merek saja, tapi bagian-bagiannya sama. Yang bagian pertama adalah bagian filter atau penyaring. Dia berfungsi untuk menyaring udara dari kompresor, disaring supaya air atau debu yang masih tersisa bisa terhenti di sini, tertampung di sini. Kemudian setelah disaring, di sini ada regulator, bagian pengaturan tekanan. Pengaturan tekanan untuk menentukan nanti keluar di sini berapa tekanannya. Nah, itu ditentukan oleh regulator ini. Bagian yang ketiga adalah lubrikator atau pemberi pelumas. Kenapa harus diberi pelumas? Karena komponen-komponen pneumatik itu sebagian besar terbuat dari logam dan karet. Jika terkena air, ya, ataupun uap air, maka akibatnya bisa berkarat dan juga karet-karet silnya juga bisa keras kemudian retak sehingga menghasilkan kebocoran pada komponen. Nah, di sini ada bagian filternya untuk penyaring, kemudian ada regulatornya, kemudian ada bagian lubrikator atau pemberi pelumas. Nah, karena dia berfungsi menyaring, maka pada suatu saat akan ada tampungan air pada tabung filter ini. Nah, sebelum dioperasikan, kita harus selalu memeriksa apakah air itu sudah terkumpul pada filter. Kalau di sini ada genangan air, kita harus buang. Bisa dengan kita tekan, atau kalau pada model seperti ini, kita bisa putar. Nah, kita putar bagian bawahnya di sini, yang di sini kita putar, nanti air akan menetes keluar dari lubang yang ada di bawah sini. Ya, jadi ini bagian-bagian air service unit. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Udara dari kompresor kita masukkan ke bagian input di sini. Ya. Nanti akan keluar di sebelah output sebelah sini. Ya, kemudian setelah udara dari kompresor kita buka kerannya, kita alirkan ke sini. Ya, untuk mengatur tekanan kita bisa tarik dulu tuasnya ke atas. Ya. Setelah berbunyi cetik baru kita putar. Kita putar. Sambil diperhatikan tekanannya apakah sudah mencapai ke tekanan yang diinginkan. Setelah tercapai tekanan yang diinginkan, kita harus menekan lagi tuasnya ke bawah untuk mengunci. Jadi setelah settingan ini tercapai, kita harus kunci ini. Agar tidak berubah-ubah tekanan dari rangkaian. Kalau kita sudah selesai menggunakan, kita harus kembalikan lagi tekanannya, kita atur ke 0 lagi, kita tarik, kita putar. Kemudian kalau sudah 0 kita kunci lagi, tekan lagi. Ya, seperti itu cara untuk mengoperasikan air service unit. Sangat mudah bukan? Ya.
Pastikan untuk selalu menjaga keselamatan, ikuti prosedur, dan juga patuhi arahan dari supervisor atau dari pengawas di tempat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.